Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semua ya teman-teman. Alhamdulillah. Luar biasa. Hari ini saya sekali lagi memohon maaf atas terganggunya aktivitas pagi ini Bapak Ibu. Ya, Bapak. Di sini saya akan melakukan pemenuhan tugas sebagai CGP atau calon guru penggerak mengenai topik budaya positif, ya, diseminasi budaya positif. Ya, sebetulnya hal ini sudah sering atau sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua, hanya saja kita tidak tahu atau belum tahu materi-materi apa saja yang tersaji dalam budaya positif. Ya, di sini saya tidak menggurui atau tidak lebih tahu, cuman menyampaikan apa yang sudah diberikan dari hasil pendidikan guru penggerak. Ya, adapun latar belakang mengikuti guru penggerak ini ya bukan misinya mendapatkan penghargaan atau pengakuan atau sesuatu yang wah begitu ya, tetapi pada intinya seiring berjalannya waktu ini kita dapat ilmu baru, wawasan baru, paradigma baru yang bermuaranya berpihaknya kepada murid ya, terkait dalam pembimbingan ataupun mencapai kebahagiaan atau potensi yang dimiliki pada seluruh murid-murid kita, yang khususnya murid kita di SMK 11 ini. Dari sini ada pertanyaan dulu mengenai apa nih kelanjutannya dari budaya positif yang akan saya berikan. Ya, Pak Rudel, Apa korelasinya dari budaya sama guru penggerak ini? nah, kalau guru penggerak ini ya diibaratkan ya, kalau dari namanya sudah dapat menggerakkan ke teman-teman rekan kerja di tempat sekolah kita bekerja ya, dalam hal ini budaya positif. Nah, budaya positif ini kita juga dapat memberikan atau menularkan budaya-budaya ini ke rekan guru dan diimplementasikan ke murid kita semua. Ya, sederhana sih begitu. Kita memaksimalkan budaya-budaya yang sudah kita lakukan untuk lebih terarah lagi diterapkan di sekolah. Siap. Dapat diterapkan oleh guru penggerak. Siap. Ya. Siap. Kalau contoh-contoh budaya positif ada yang tahu? Bagaimana cara mengimplementasikan budaya positif? Nah, cara mengimplementasikan ini sebetulnya sudah Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya Ibu sudah datang tepat waktu 7.30 atau sebelum 7.30 sudah datang, itu sudah diterapkan. Jadi murid kita itu sudah mencontohkan bahwa Ibu dalam kesehariannya tidak ada unsur paksaan ataupun tekanan dari atasan, sudah memberi contoh atau mengimplementasikan budaya positif. Itu sih Bu, contoh sederhananya. Ada lagi yang memberikan contoh budaya-budaya positif? Ya, Bapak nih. Ya, gimana Pak Ibu? Bapak sudah memberikan contoh budaya positif dengan selalu bersenyum. Ya Pak, kita harus murah senyum kepada siapa saja, terlebih ke murid kita sendiri. Di latar belakang kita melakukan budaya positif itu ya memang sudah seharusnya sih setiap guru memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Kita juga nanti akan membahas posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, hal-hal ini atau latar belakang ini saya pikir Bapak Ibu guru sudah banyak mendengar mengenai istilah-istilah seperti ini. Kita lanjut. Nah, ini beberapa contoh kecil dalam penerapan budaya positif di sekolah. Mungkin Bu Desi ada menambahkan lagi selain contoh ditampilkan? Tidak ada. Semuanya ada tidak? Semuanya ada. Atau yang tidak ada bisa Ibu sampaikan?
Senyum sapa salam. Senyum sapa salam, nah itu bisa kita terapkan. Ya, itu mungkin setiap hari sudah kita lakukan. Ya. Bu Anin, kira-kira ada tambahan contoh budaya positif yang sudah sering Ibu lakukan? Atau dia sudah mewakili semua unsur yang kita lakukan? Berpakaian rapi, ya ini contohnya sudah kita lakukan. Ya seperti Bu Kalsum pakaiannya setrika tiap hari, itu sudah contoh penerapan budaya positif ke murid kita. Aplikasi dan lainnya. Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, sebenarnya disiplin positif ini arahnya ke sini. Atau unsur yang terdapat pada disiplin positif ini ada 3 ini. Ya, cara kita menerapkan disiplin dan mengajarkan anak atau murid untuk bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin dari yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian, atau hukuman. Nah ini terkadang banyak sekali yang kita lihat kan berdasarkan tekanan atau paksaan atau tidak melakukan dapat hukuman. Nah ini kita ingin menumbuhkan itu muncul di kesadaran diri. Intinya dari kita sendiri seorang guru harus terus memberikan contoh-contoh disiplin positif atau budaya positif di sekolah. Nah ini motivasi perilaku manusia yang sudah umum. Manusia memiliki perilaku atau motivasi dalam berperilaku ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya ini jelas bahwa banyak kita lihat siswa yang melanggar hukuman ya karena tidak nyaman kali atau tidak nyaman bangun pagi sehingga datangnya telat, itu menjadi tidak nyaman. Contohnya ketidaknyamanan hukuman. Kalau dia menerapkan bangun pagi tidak terlambat, ya tentunya dia tidak dapat hukuman. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain, ya ini juga ada yang menerapkan budaya positif atau perilaku positif hanya untuk dapat penghargaan atau pengakuan baik dari orang lain. Dan selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ya ini bahwa dia ingin dirinya dihargai karena sudah melakukan disiplin positif tadi. Maksudnya ingin berkembang terus-menerus dalam budaya positif ini sehingga di sekolah, di rumah ataupun di dunia kerja sudah tertanam perilaku positif yang ditanamkan oleh manusia atau murid kita sendiri. Ya harapannya seperti itu. Nah, harapan kita dari motivasi perilaku manusia tadi dapat tertanam dari dirinya sendiri atau motivasi dalam internalnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi budaya positif ini yang kita inginkan atau politik inginkan ini dapat tertanam dari diri mereka sendiri. Tidak ada unsur paksaan tadi, sudah terbentuk lah dari murid kita sendiri atau kita sendirilah, kita sebagai pendidik juga sudah tertanam penerapan budaya positif ini. Ya dalam kaitannya yang akhirnya untuk menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid ya. Jadi tidak ada tekanan dari luar atau hukuman dari guru atau tidak ada image atau pemikiran jika melanggar akan mendapat hukuman ya. Jadi kalau seperti itu belum tertanam sepenuhnya, tidak tertanam internal di murid. Dia melakukan hanya karena hukuman. Ya, yang tidak kita inginkan seperti itu. Yang kita inginkan ada tertanam dari internal murid kita masing-masing. Sampai sini ada pertanyaan? Bapak Ibu? Lanjut. Ya, kita tidak lama.
Nah, ini mungkin sudah kita terapkan atau sudah kita dengar ya. Kalau secara teorinya ya Pak Heri ya, ini ada pencetusnya posisi kontrol seorang guru ini ada 5 elemen ini. Mungkin yang dulunya jadi penghukum Bu Sherly, yang dulunya pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman ini kan umumnya kalau SMK ini kan sudah kayak teman kita sendiri, murid-murid kita nih kan. Terus pemantau, ya pemantau itu hanya melihat dari jam. Nah, yang diharapkan seorang guru ini menerapkan posisi kontrol yang lakukan pada murid kita. Kira untuk posisi itu Pak sudah ada di apa prinsipnya yang diajarkan oleh Kiai Dewa? Ya, Itu iman yang mengkoso. oke Bu. Itu Pak sudah. Oh sudah lengkap. Imadio Mangun Kaso. Ya. Kita berada Di tengah-tengah murid dalam membersamai proses. kira itu sudah. Kalau itu kaitannya dengan posisi yang di mana ini, Bu? Itu di teman, Teman bisa, pemantau, pemantau, manajer. manajer. Kalau pembuat rasa bersalah, bukan ya? Bukan. Bukan. Mungkin ada lagi yang satu aja kita pilih dalam posisi kontrol ini. Kira-kira yang mana sih yang lebih tepatnya kita mendidik atau mengontrol murid kita ini semua? Kita anggap kita ini yang lebih tepat posisi kita. Manajer. Ya. Kalau secara keseluruhan memang manajer ini merangkul semua ya Pak. Jadi dia tidak serta-merta langsung menghukum atau membuat kesalahan, atau juga tidak sebagai teman atau juga pemantau. Dia merangkul secara langkah kecil sampai langkah besarnya, sampai ke penyelesaian masalahnya. Ya kita lihat posisi manajer. Ya, jadi seharusnya posisi yang kita ambil atau kita terapkan ke murid kita itu sebagai manajer. Ya dulu berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah ini yang kita harapkan sebagai manajer ke murid kita. Terus posisi manajer mengacu pada restitusi. Restitusi ini apa sih? Apa Pak Heri? Apa dia Bu? Nah, memberi hukuman atas kesalahan yang dibuat, dan yang membuat kesalahan ini mengakui dan memperbaiki kesalahan agar tidak terulang kembali. Ya sesuai sih restitusi guru BK kita Bu Resti kan, yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga bisa identitas profil atau berhasil pada murid. Ya, ini harapan kita ya, kita sebagai guru pendidik hal ini kita terapkan selalu ke murid kita. Jadi tidak selalu membuat salah ke anak, tidak selalu menghukum, memberi hukuman fisik, ya itu sebetulnya tidak dianjurkan. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara juga tidak mengajarkan itu ya Bu. Bu Sedetia. Jadi kita seolah-olah memberikan mempersilahkan dia mempertanggungjawabkan sendiri dan menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Kita hanya fasilitasi aja. Ada pertanyaan? Ya Bu Pak Heri. Ini restitusi pada hukumannya atau pada konsekuensinya? Ini yang punya Restitusi ini kepada konsekuensinya. Kan pada hukumannya kan. Sekarang kalau ini bagaimana tanggapan ketika ada sekolah semi militer, kayak SMK Pelayaran, SMK 8, itu kan dia tidak bernaung pada satu divisi saja, di dinas saja, dia kemitraan juga dengan militer. Militer punishment sebagai tolak ukur semua pelanggaran, ada kesalahan di situ. Berarti otomatis sepanjang hari sekolah tidak bisa melakukan positif, budaya positif, iya kan? Ya, memang sih ada beberapa sekolah yang bergandeng dengan
dinas-dinas lain ya seperti sekolah pelayaran ya Pak Heri, atau kelautan ya sama sih kelautan pelayaran, dan pemerintahan dalam negeri ya. Dalam hal itu segi positifnya ada, ya kan? Dia menciptakan budaya positifnya selalu terpantau terus menerus. Jadi yang tidak kita terima atau tidak sesuai itu menjadi penghukum. Penghukum di sini ya selalu mungkin memberi push up atau lari-lari atau jongkok ya sudah sering kita lihat. Tetapi mereka sudah terbentuk di awal, mungkin Pak Heri terbentuk di awal karena unitnya memang sekolah kedinasan, jadi memang sudah seharusnya mereka menerima itu ya, sudah seharusnya mereka menerima itu jika melakukan kesalahan-kesalahan itu. Kalau kita masih melakukan posisi kontrol sebagai penghukum ya memang seperti itu adanya sih, karena mereka sudah terikat dari kedinasan luar ya, memang sudah dipahami juga. Mungkin ada poin-poin yang harus diterapkan dengan orang tua atau sosialisasi ke orang tua mungkin sudah dipahami dengan bidangnya, nah karena bidangnya juga, tetapi tidak sampai ya seperti berita-berita ke pemulihan bahkan sampai ada yang korban ya, kan tidak seperti itu. Menurut saya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman atau Bu Rohani tanggapannya mengenai sekolah yang berikatan dinas yang ada semi militernya seperti pelayaran atau dinas pemerintahan ya kembali aja melakukan proses sekolah ikatan dinas itu tidak semua bermuara ke sana. Ya. Yang bermuara itu yang saya tahu, yang saya ketahui dan yang saya alami adalah sekolah polisi negara. Oh, sekolah polisi negara. Ya, kalau sekolah pelayaran itu tidak orientasi ke sana. Tidak. Ya, tidak. Jadi sekolah polisi negara itu wajib. Wajib. Seperti yang sudah Ibu alami oleh anak Ibu sendiri. Ya, mungkin ada tanggapan lain mengenai masalah penghukum tadi ya Bu? Mungkin anu aja sih, kalau saya ya pernah cerita sedikit. Kami pernah melaksanakan jadi sosok lah. Terus kebetulan yang bawakan alat nomornya itu adalah dari Dispar. Nah, dari Dispar itu punya teman. Bapaknya ini adalah seorang jenis kayak perusahaan. Nah, anaknya ini masukkan pesantren. Amat dengan harapan bahwa karena di rumahnya anak ini kan ibaratnya mau makan mau apa segalanya difasilitasi, jadi sudah tersedia di rumahnya. Nah, si orang tua ini harapannya adalah anaknya ini mandiri. Anaknya dan di rumahnya pun tidak pernah dikatakan dan anak-anak tidak pernah juga tidak pernah apapun yang berhubungan dengan fisik. Nah, orang tua ini niatnya adalah ingin membuat anaknya ini supaya berubah. Nah, maksudnya di sekolah pesantren atau sekolah militer seperti itulah. Nah, ternyata si anak ini tiap hari dihukum dan hukumannya itu adalah dipukul menggunakan tali kah apakah. Nah, begitu si anak itu kembali ke rumah, anak ini sudah sholat duha, sholat subuh dan lain sebagainya, sudah sholat di masjid. Terapkan di rumah. Terapkan di rumah. Nah, si bapak ini begitu anak ini tidak sadar membuka baju, ternyata belakangnya itu penuh dengan bekas-bekas itu. Tapi si orang tua ini tidak marah, kenapa? Karena anak ini berubah gitu. Jadi tergantung sih dari niat kita mau kemana, sepanjang anak itu bisa berubah, kenapa enggak? Dan anak ini nggak protes, tidak melapor ke orang tua, cuma nggak sadar orang tuanya. Dan sebelum-sebelumnya siapapun yang menyentuh anaknya pasti orang tuanya marah. Tapi begitu masukkan di sekolah militer atau pesantren kalau nggak salah begitu balik, anak ini berubah total, tidak pernah mandi. Pokoknya lebih yang mandiri. sebelumnya tidak pernah dilakukan berubah 150 derajat lah. Terus respon orang tua Dan melihat orang tua ini badannya berterima kasih karena anak meskipun ini badannya berbekas tapi meskipun di badannya itu penuh dengan luka, bekas pukulan, bekas rambutan. Jadi kenapa gini ya? Telat sholat dipukul, telat misalnya ini sholat aja kan, ya sepanjang itu bisa merubah negara yang lebih baiknya, orang tuanya berterima kasih. Tapi tergantung dari sisi mana juga sih, tergantung orang tua juga. Sepengetahuan saya Pak, sekolah yang berorientasi tersebut
ada sebuah perjanjian yang dilakukan sebelum anak itu dengan orang tua antara pendidik atau sekolah dengan orang tua dan jadi ada kalanya penghukum ini baik juga ya ada buat untuk tergantung paradigma orang tua. disiplinnya Ya, anak. siap. Iya. Siap. Dan apalagi, Ya. dan apalagi untuk sekolah ikatan dinas Iya. itu memang semi-militer ya. Kalau TNI dan Polri kan memang militer. Ya. Nah, untuk semi-militer kan misalnya sekolah kayak ikatan dinas BMKG, ada STAN dan lain-lain itu memang wajib diterapkan semi-militer. Tujuannya apa? Untuk mendisiplinkan. Karena dia akan mengabdi untuk negara. Pekerjaannya itu harus disiplin. Kalau ketika abdi negara tidak disiplin kan tidak bisa dengan baik. Nah, intinya dengan posisi kontrol kelima ini muaranya tetap ke disiplin anak. Selagi orang tua juga. Baik, ada lagi atau kita lanjut? Oke, jadi menambahkan gitu Ya. memang pada intinya adalah tim manajerial tadi adalah mencakup semuanya. Iya. Mau itu di instansi manapun, apabila ada yang namanya rule, ada namanya rule atau aturan-aturan tersebut apabila berbeda-beda, tergantung posisinya belajar sebenarnya. Walaupun tadi misalnya penghukum, kalau penghukumnya ini karena tadi yang diceritakan oleh Bu Rani, ya bisa menjadikan hal ini positif. Tapi bisa jadi intinya sebatas mana dan aturan apa yang sehingga itu menjadi seperti itu. Karena apa di mana ya, itu di mana di manajer. Kami manajer enggak. Tetap manajer berperan ya, Pak. Tetap ada batasan-batasan juga penghukumnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah terbuka. Nah, ini ada segitiga restitusi. Jadi sebetulnya kita buat tenang dulu si anak ketika ada permasalahan, dia menyadari kesalahannya, terus kondisi dia redam dulu, lalu validasi tindakan yang salah. Nah, kita mengajak menggiring bahwa apakah benar tindakan yang dilakukan yang berbuat salah itu memang salah. Nah, jika dia mengakui, berarti dia ada arah untuk menyelesaikannya. Kan ada nih anak-anak yang ngeyel, tidak mau disalahkan atau tidak menganggap dirinya salah. Nah, ini kita validasikan dulu. Terus menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini kita sebagai guru bertanya bagaimana solusi permasalahan yang dilakukan oleh anak tersebut. Nah, tujuannya menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Ya, dia mengakui kesalahannya, dia menyelesaikan permasalahan sendiri dan mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat. Jadi kaitannya dalam permasalahan penyelesaian masalah dan ini segitiga restitusi. Nah, ini mungkin yang terakhir kita ke pengunjung materi. Ini keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini mungkin sudah banyak yang menerapkan sebelum kita belajar atau awal pembelajaran, seorang guru atau seorang wali kelas sudah membuat suatu keyakinan atau kesepakatan dalam proses pembelajaran. Nah, guru berperan dalam terbentuknya keyakinan sekolah atau kesepakatan dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah kelas. Ya, ini contohnya penerapan keyakinan sekolah atau kelas ya, atau yang sering kita sebut itu kesepakatan. Nah, ini lagi poinnya yang ada 5, ini contoh 5 kesepakatan kelas ini harusnya murid yang menentukan, bukan kita. Kalau kita ada unsur paksaan, bukan seorang guru. Jadi seorang murid yang menentukan kesepakatan, yang hadir tepat waktu saat tiba di kelas. Ya, kalau tidak tepat waktu mungkin denda atau bagaimana, itu mungkin guru sendiri yang, atau bersama-sama murid yang menentukan atau ditambahkan. Menonaktifkan HP, nah misalnya ada suara HP, ya mungkin disita atau disimpan dulu. Nah, ini asalkan murid juga sepakat. Nah, jadi kelima ini harusnya
murid kita yang membuat atau yang memberikan ide kesepakatan kelas ini. Jadi sama-sama yang menjalankan murid, jadi yang membuat juga murid agar bisa diterima oleh seluruh murid kita. Jadi bukan guru yang menentukan, tapi kita fasilitasi seorang murid untuk menerapkan budaya positif di kelas ini. Mungkin ada yang menambahkan? Ada lagi kan contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah Bapak Ibu terapkan? Ya, Bu Yusi. Saya kebetulan di kelas itu menerapkan satu yang membuat saya agak urgent adalah kata-kata kasar. Jadi seringkali siswa kita sadar tidak sadar akan mengucapkan kata-kata yang kebun binatang gitu ya. Makanya biasanya saya menentukan sendiri sih apa hukuman mereka supaya menimbulkan efek jerah dan tidak mengulangi ke depannya. Mereka menerima, Bu? Alhamdulillah menerima, dan itu terjadi perubahan yang cukup signifikan kalau kita konsisten menerapkan itu ya. Mereka ada terjadi penurunan yang signifikan. Mereka menahan mulutnya untuk tidak berkata-kata kotor biasanya. Mungkin ada lagi yang sudah memberikan kesepakatan kelas? Tadi Bu Yusi menambahkan dilarang mengeluarkan kata-kata kasar atau tidak semestinya harus diucapkan di kelas. Pak, sorry. Oke, ya Bu. Saya acap kali tidak melakukan kesepakatan kelas. Namun saya memberi satu acuan bahwa semua kesepakatan kelas itu dapat di manage ketika seorang pendidik itu mampu untuk memberi contoh. Jadi pendidiknya langsung. Ya, dalam diri saya sendiri. Contoh. Contoh pertama, saya masuk kelas dulu. Ya. Saya usahakan. Tepat waktu. Ya minimal 5 atau 7 menit lah sebelum waktunya. Kalaupun saya terlambat itu 7 menit. Paling lama. Paling lama. Dan kemudian saya sering tidak mengaktifkan sound of the phone atau silent. Kemudian saya mengizinkan anak itu makan apabila Jadi tidak apa ya, Bu? tidak masalah. Yang penting dia masih konsentrasi ketika saya memberi keterangan. Dan saya mengizinkan mereka minum, itu merupakan HAM. Lalu saya mengizinkan mereka izin ke kamar kecil, itu merupakan HAM. Namun yang saya berikan ini ketika saya masuk kelas itu adalah diri saya sendiri. Jadi saya mohon maaf Pak, untuk kesepakatan kelas saya memberi kebebasan, itu bukan kewajiban. Jadi untuk kesepakatan kelas ini kan satu hal merupakan keterbatasan kita, membuat batasan-batasan. Manusia itu acap kali Pak kalau dibuat batasan, no. Tapi diberi kebebasan. Ya. Kesepakatan ini yang Ibu terapkan Hanya secara oral. Ibu sendiri yang punya. Tanpa memberikan mereka untuk begini kesepakatan kelas. No. Tidak tertulis No, gitu ya, Bu? Atau no. tidak ada. Saya tersirat aja. Tersirat. Jadi saya membuat diri saya menjadi objek. Anak menerima dan menjalankan. Iya, secara spontan mereka mengikuti Pak. Ya. Tanpa saya marah, saya ketika masuk kelas mereka sudah mengikuti. Karena saya tahu objeknya adalah diri saya sendiri. Mohon maaf. Jadi kalau untuk ini, jujur memang benar ada dampak positifnya. Namun saya pribadi sebagai manusia, apabila diberi satu peraturan begini, banyak sekali terjadi pelanggaran satu. Sering terjadi pelanggaran. Ya, yang kedua, yang saya tahu sifat manusia itu ingin bebas. Iya. Memang sifat-sifat manusia yang Sifat manusia yang bebas, makanya undang-undang kita itu kan menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Jadi saya memang mohon maaf Pak, kurang ini untuk ini, tetapi langsung ke prakteknya tanpa memberi penekanan. Jadi kesepakatan yang Ibu lakukan Saya sebagai atas objek. surat, dan kesepakatan itu atas persetujuan murid-murid juga atau atas Ibu sendiri. Netral, Oh, netral. netral. Ada interaksi Iya, setuju berjalan tidak ya, sesuai dengan murid. iya. Jadi mereka semua Pak, kalau saya sudah jalan, saya nggak marah Pak, sudah lari, saya sering lari, it's my, enggak lari.
itu saya sudah ini mereka nggak ada yang tidur. Makanya saya pikir begini, kita maaf Pak ya, saya bukan menyatakan diri saya hebat. Saya tertarik dengan pihak Dewan Tara bahwa semua yang dikatakan beliau itu sudah nengok semua ya. Yaitu, maaf kalau saya agak lupa ingat, Lanya Mangun Poso, Kaso itu udah lengkap banget Pak, udah global. Terima kasih Bu. Ya, mungkin kita sudah banyak menerapkan kesepakatan ini, ada juga yang tidak menerapkan, ada juga yang sudah sering cuma tidak tertulis. Ya, yang pada intinya bagaimana trik kita atau strategi kita untuk mendisiplinkan ke murid-murid kita. Ya. Tadi ini, Ya, siap Bu. boleh bertanya? Siap Bu. Kesepakatan kelas ini kan kalau menurut peraturan yang terbaru, Ya. apakah harus diterapkan di setiap kelas yang kita ambil? Kalau idealnya begitu sih Bu, karena tiap kesepakatan tiap kelas juga beda-beda kadang. Nah, karena karakter tadi ini Jawab karena mereka sudah sepakat. Nah, boleh jadi apa yang kita sampaikan kalau anak-anak tidak sepakat ya tidak boleh dimasukkan di kesepakatan kelas sebenarnya kalau kita kan ya. Nah, untuk kesepakatan mau taruh di mana? Karena kita ini kan modul ajar ya. Kalau kita mengikuti permen kan tidak harus termaktub di dalam modul ajar. kita bersama. Jadi tidak ada unsur paksaan ataupun tekanan. Jadi kesepakatan bersama jadi bermuncul dari internal si murid itu sendiri. Kalau dari kita yang buat mungkin ada tekanan atau tidak buat. Yang mungkin ini Bentar, Pak, masukan. ada lagi masukan Untuk dari yang Bu. kesepakatan kelas ini yang sepengetahuan saya, itu ketika Wakasis itu menyebarkan sebuah peraturan, saya kira sudah ada masuk itu Pak, dan itu ditempel di kelas. Saya melihat itu ada ditempel di kelas, itu berupa regulasi atau peraturan. Iya. Saya kira sudah Ya itu ada mungkin menurut saya itu bersifat umum ya Bu ya. Benar. Nah, bersifat umum buat berlaku keseluruhan Iya, murid. betul. Nah, yang kita ini hal kecil ini hanya satu kelas saja misalnya kita terapkan di satu kelas, kelas A dan B mungkin beda kesepakatannya. Jadi itu terbentuk oleh masing-masing murid di dalam kelas itu budaya positif. Karena itu tadi karakter atau minat, motivasi, gaya belajarnya anak-anak di kelas kan beda-beda ya. sebenarnya budaya positif ini hanya satu paslon aja Pak di situ. Disiplin aja. Ya. Ya, disiplin. Disiplin. Ya. Ya. Mungkin cukup sekian diseminasi budaya positif di sekolah yang sudah saya paparkan. Ya, terima kasih atas partisipasi dan masukan sarannya Bapak Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Semoga Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, diberikan urusan, dan diberi rezeki yang lancar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisi kalian semua nih? Baik. Semua ya? Ya. Alhamdulillah di hari pertama kita masuk ini kita semua dalam kondisi sehat, semua hadir tepat waktu dan dengan semangat juga yang baru. Nah, di awal pembelajaran ini Bapak ingin memberikan suatu budaya positif atau budaya yang membuat kelas kita ini kondusif, yaitu kita membuat suatu peraturan-peraturan atau kesepakatan. Nah, dulu kan yang pernah dilakukan itu membuat suatu peraturan yang dibuat oleh siapa? Masyarakat.
dibuat sekolah ataupun guru. Ya. Nah, sekarang ini kita buat suatu kesepakatan yang buat kalian sendiri dan yang menyepakati juga kalian sendiri. Nah, jadi ini tujuannya untuk mengkondisikan kelas kita ini menjadi lebih kondusif sehingga pembelajaran menjadi lebih baik. Nah, nanti Bapak minta bantuannya dalam menuliskan kesepakatan apa nih dari masing-masing kalian semua yang ingin kalian berikan atau yang ingin kalian tanamkan di kelas ini. Bisa ya? Bisa. Ini Bapak bagikan barang kertas kecil yang akan kalian isikan di sini. Yang warna-warni sesuai dengan kesukaan warna kalian. Jadi warna janda. Kalian juga aman. Bentar dulu. Ya. Tolong kalian tulis apa yang menjadi kesepakatan kalian dalam penerapan pendisiplinan di kelas kita. Contoh, kalau dulu kan peraturan buat di kelas biasanya dilarang makan, dilarang main HP. Ini contohnya. Nah, sekarang kita menggunakan bahasa-bahasa yang lebih baik lagi, lebih santun, lebih mudah dalam kita melaksanakan. Jadi tidak ada tekanan atau tidak ada paksaan. Kalau ini kan dilarang itu seolah-olah kita tertekan kan, dilarang. Dan kita gunakan bahasa-bahasa yang lebih bisa diterima secara bersama. Ya, silakan kalian tulis. Tidak apa-apa, pakai bahasa lain nanti kita sama-sama memperbaiki kalimatnya, tetapi tujuannya tetap sama. Kalian diskusi atau tukar pikiran dengan teman ya? Gimana Pak Jid? Oh, belum dapat. Ada Pak? Coba, buat dulu. Ya. Pak. Ini jadi satu. Jawab. Mana? Sudah. Yang lain? Ya. Sebanyak-banyaknya apa? Lebih baik.
Tapi kalian harus konsisten dalam menyepakati itu, karena kita buat kesepakatan yang berasal dari diri kalian sendiri. Bagaimana sih biar kelas kita ini menjadi lebih kondusif dalam proses pembelajaran ke depannya? Atau ada yang masih bingung? Bisa ya? Ditambah lagi yang lebih banyak atau 2 lembar bolak-balik nggak apa-apa. Nah ini kalau tadi sudah saya katakan, ya biasanya dulu menggunakan bahasa yang seolah-olah itu tidak berasal dari kalian atau ada unsur paksaan dari peraturan tersebut. Nah sekarang kita coba dengan menggunakan kalimat yang seolah-olah tidak terlalu membebankan dengan bahasa kalimat yang baik. Gimana? Yang kalian tuliskan di kertas kecil, apakah sudah selesai kesepakatan kelas yang kalian buat sendiri? Sudah. Kalau sudah, boleh menempelkan di papan tulis. Kertas dari yang sudah, kertas post-it tadi yang sudah kalian tulis. Dan kalau di samping sana aja, ya. Nanti kita bacakan satu-satu semuanya. Baiklah, ya ini terima kasih sudah kalian menuliskan dan menempelkan di papan tulis. Dan nanti semua yang kalian tulis ini akan kita ambil dan kita sepakati dan kita laksanakan apa yang sudah menjadi keinginan kalian dalam menerbitkan kondisi kelas agar menjadi lebih tertib dan kondusif. Ya. Yang pertama kita baca ini, saat ada guru mengajar sebaiknya kita memperhatikan dan tidak ngobrol sendiri. Ya, ini sudah sangat baik. Jadi langsung kita tuliskan. Gimana nih bahasanya? Harus ya lebih fokus terhadap materi pembelajaran yang diserahkan oleh guru. Gimana? Bisa ya? Bisa. Jadi kita tuliskan fokus terhadap saat guru menjelaskan, artinya kita tidak boleh ngobrol sendiri ataupun bermain ataupun tertidur. Ya, kita fokuslah, kita hargai guru yang sedang memberikan materi pembelajaran. Terus yang kedua, dilarang menggunakan sandal dalam kegiatan apapun saat di sekolah. Ya, dengan menerbitkan peraturan sekolah kan. Jadi diharuskan ya menggunakan saat sekolah.
Selanjutnya yang ketiga, saya akan mengikuti aturan sekolah termasuk tidak bermain HP di saat jam pelajaran. Saya berjanji di saat kelas 12 saya akan lebih rajin lagi. Nah, ini ada beberapa keinginannya juga nih, keinginannya dan ingin melakukan perubahan. Tetapi yang berkaitan dengan di kelas ini, dia mengikuti aturan sekolah termasuk tidak bermain HP. Nah, yang tidak bermain HP-nya ini bisa kita terapkan di kelas. Jadi bahasanya bagaimana? Tidak bermain HP saat di jam pelajaran, Pak. Tidak bermain HP saat jam pelajaran atau menonaktifkan ya, dan aktifkan saat pembelajaran dimulai. HP saat pembelajaran dimulai ya, sekali masukannya. Pembelajaran dimulai. Bisa dibaca gak tulisan saya ini? Bisa. Lalu lah. Nah, ini gimana? 3 ini sepakat? Saya tidak ada perubahan atau ingin dirubah? Saya ini tidak membebankan kalian ya. Saya harap tidak beban terhadap 3 aturan ini, baru 3. Melaksanakan piket sesuai jadwalnya ya. Ketika jam sekolah telah usai atau berakhir. Nah, ini bagus sekali untuk menjaga kebersihan kelas kalian. Tolong kesadarannya membersihkan atau menyapu kelas saat jam pulang atau jam berakhir. Gitu ya maksudnya ya. Jadi apa nih yang kita tulis? Melaksanakan piket berjalan kelas saat jam selesai pulangan. Piket kelas saat jam pulangan ya. Saya kalian punya pulangan. Bisa dimengerti ya? Ini tolong tanggung jawab yang sudah terjadwal tiket kalian. Yang kelima, dilarang makan saat jam belajar, dilarang berbicara, dilarang membuang sampah di kelas, jangan bercanda saat guru menjelaskan, dilarang menggunakan sandal. Nah, ini beberapa sudah tertulis ya, seperti dilarang berbicara itu fokus, dilarang sepatu juga ada sandal, dilarang menggunakan HP, ya, bercanda juga itu fokus kelas. Nah, dilarang membuang sampah di kelas. Nah, itu mungkin yang bisa kita ambil. Apa bahasanya ini? Buanglah sampah pada tempatnya, Pak. Buanglah sampah pada tempatnya. Bisa? Bisa. Tapi nih, buanglah sampah pada tempatnya. Oke, ada 5 sudah. Terus yang keenam, tidak boleh ganggu teman. Nah, ini sama nih, terhadap sudah belajar yang biasa ganggu atau ada maksud lain yang nanti duluan. Ya, terus dilarang berbicara sesama teman sebangku saat guru menjelaskan. Siapa nih yang sering begitu nih? Banyak, Pak. Tadi, Pak. Harus tadi. Tapi sekarang berubah sudah ya, Pak. Lebih berbicara tentang jadi fokus ke depan dalam mencapai pembelajaran yang lebih baik. Jadi sama ya fokusnya ya. Perhatikan guru saat menyampaikan materi sama ya, kita fokus langsung kita untuk kondusivitas kelas kita. Dilarang membuang sampah sudah. Jagalah kebersihan kelas. Sama dia melaksanakan piket ya. Teman yang membuang sampah sembarangan.
Itu bisa nggak kita masukkan? Bagaimana bahasanya ya? Jelas ini sudah. Dan maksudnya ada hal yang kita lakukan jika ada teman yang tidak sengaja membuang sampah sembarangan. Jadi gimana Jo? Gitu. Teman saat buang sampah sembarangan. Bisa kayak itu? Apakah itu kalimat yang baik atau baik aja ya? Ya, saling menegur jika ada saling menegur sesama teman jika melakukan tidak menjaga kebersihan, jika tidak menjaga kebersihan kelas. Saling menegur sama teman. Terus tidak boleh ngomong sendiri sama, tidak boleh ribut, tidak boleh tidur. Nah, ini juga sama nih, fokus. Nah, yang biasa tidur, lalu dengan berat ya, ke belakang cuci muka atau tenangkan pikiran fresh dulu kan, baru terus tidak boleh tidur di kelas, tidak boleh menaikkan kaki. Nah, di atas meja kita bagus itu memandang dulu, ikat sesuai dengan jadwal, ya. Tidak boleh menggunakan sandal setelah ya, nah ini tadi tidak boleh menaikkan kaki. Berarti apa ini? Bersikap sopan, ya kan? Sopan dan santun saat berada di kelas. Baik tidur, naik di atas meja atau kaki di atas plafon mungkin. Jadi kita pakai bahasanya? Menjaga teman santun terhadap guru. Bersikap ya. Bersikap santun. Sopan santun saat di kelas. Kira-kira ada lagi nih yang muncul di benak kalian setelah muncul ini atau yang tidak ada kalian tulis di selembar kertas tadi? Masukkan motor dalam kelas, ya, menjaga kondusivitas di kelas, ya, itu anggapannya ya fokus itu tadi. Atau menjaga kondusivitas di kelas, ya fokus terhadap pembelajaran lah. Terus ada lagi kira-kira nih, jika kalian ingin keluar kelas, mengucapkan salam ke guru, cium tangan guru saat apa? Saat pulang ataupun di awal pembelajaran. Nah, itu bagus. Tangan guru di awal dan di akhir pembelajaran. Gimana? 8 ini bisa disepakati ya? Ada lagi? Bapak, dilarang lama-lama waktu jam pulang. Lama-lama waktu jam pulang. Siapanya nih? Ada muridnya. Ya, sesuai jamnya kan? Kalau jam lebih lama ya, kalian bisa minta instruksi bahwa sudah masuk jam pulang. Ada lagi? Misalnya kalian mau keluar, mau izin kencing atau kebelet ke toilet. Izin, Pak. Bagaimana etikanya?
Hah? Izin ke guru. Ya, atau di saat guru menjelaskan, guru selesai. Terus bagaimana? Menginstruksikannya bagaimana? Permisinya dengan kode bagaimana? Yang penting bisa mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan jika ingin ya untuk izin ke belakang. Bisa? Gimana yang lain? Jika ingin keluar atau ke toilet, kita juga mengangkat tangan. Jalan, jika izin ke belakang. Ada lagi nih, kira-kira? Cukup? Pak. Ini kayaknya ada hal yang utama yang belum masuk. Karena saat pembelajaran dimulai, ada yang terlambat bagaimana? Ya, itu ada hukumannya. Ya. Jadi kita pakai bahasa yang santun atau tidak ada unsur paksaan. Ya, pada siswa yang terlambat. Teguran pada siswa yang terlambat. Teguran aja. Sepakat tuh? Sepakat. Jadi bahasanya hadir tepat waktu saat pembelajaran, gitu ya, dan memberi teguran jika terlambat. Gimana? Dan memberi teguran jika datang. Siapa yang sering terlambat ini? Ya. Diajit kan? Iya Pak. Tadi Pak beri teguran jika datang terlambat. Ada lagi? Ada. Ya, jadi kita sepakati ya, ini sudah pas, ini sudah 10 ya. Nah, kalau 10 ini kita lakukan berdasarkan dari dalam diri kalian. Ya, yang menulis, yang menentukan, kita hanya Bapak hanya menyepakati apa yang menjadi keinginan kalian. Tolong sama-sama kita jalankan agar kondusivitas kelas kita lebih baik, proses pembelajaran juga lebih baik lagi, sehingga tujuan pembelajaran lebih maksimal. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, tepuk tangan dulu buat kita. Ya, jadi ini kita laksanakan di semester ini sepanjang pembelajaran kita lakukan. Jadi tidak, Bapak harap jangan dilanggar. Kan ini tetap kita patuhi apa yang menjadi kesepakatan kita bersama. Ya, harapannya proses pembelajaran kita menjadi lebih baik dan tujuan pembelajaran atau kompetensi kita semakin meningkat. Ya, untuk saya akhiri, Bapak mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam mengucapkan kalimat. Ya, semoga proses ini menjadi kita lebih baik ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.